kabar guru hebat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan refleksi filosofis pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran sebagai guru penggerak, kami mulai dari diri sendiri, mulai merefleksi apa yang pernah kita lakukan dalam mendidik, lalu eksplorasi konsep tentang konsep pendidikan yang ideal oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu kami melakukan kerjasama membuat sebuah karya yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kami memvisualisasikan apa saja yang kami dapat pahami dari KHD. Elaborasi selanjutnya adalah melakukan elaborasi lagi pemahaman bersama kelompok yang lebih besar, dan terakhir selanjutnya koneksi antar materi dan untuk melakukan kesinambungan kami melakukan aksi nyata. Dulu saya merasa setiap pertemuan pembelajaran adalah hanya pencapaian target. Lalu peserta didik itu mencapai tujuan itu sesuai standar saya. Saya ujikan dengan soal saya. Jika ada yang kurang, anggap saja murid bodoh karena tidak bisa. Saya terus ke pembahasan selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Saya merasa kehabisan waktu kalau harus memperhatikan mereka semuanya karena muridnya terlalu banyak. Lalu saya merasa selalu berada dalam negatif mood setelah itu karena sepertinya tidak berhasil mencapai target. Dan tentu saja hal itu membuat malas. Karena malas itu jadinya saya mengajar menggunakan cara yang itu saja. Pada saat tiba waktunya mengisi rapot, saya pikir ya sudahlah, saya memperhatikan peserta didik yang bisa saja, yang mampu. Setelah saya melakukan refleksi, mendidik itu adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya sesuai kodrat. Masing-masing orang itu, masing-masing anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Pendidikan itu harusnya memerdekakan sehingga mereka bebas memilih sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan itu berhamba pada anak. Artinya, walaupun saya guru, saya benar-benar berpikir seperti orang tua mereka. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka inginkan, suasana belajar seperti apa, itu yang harus saya lakukan. Dan peserta didik itu terlahir sudah dengan jati dirinya yang masih belum jelas, harus ditebalkan tentang lakunya, bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik masing-masing, punya rasa takut, punya rasa berani, punya rasa malu untuk menggali potensi-potensi yang mereka punya, yang sebenarnya sudah mereka punya. Itulah pekerjaan kita, tugas kita sebagai pendidik. Dan budi pekerti adalah hal yang akan menjadi
Budi pekerti adalah sesuatu yang harus kita hmm, kondisikan agar anak-anak mulai memiliki cita, rasa, dan karsa. Budi pekerti itu adalah cita, rasa, dan karsa. Tugas kita adalah menciptakan keadaan itu supaya lebih nah, pemikiran KHD yang lain mengibaratkan kita ini seperti petani. Petani yang menanam padi. Padi ditanam di sawah membutuhkan lahan yang berbeda dengan jagung. Padi sendiri memiliki karakteristik yang khas. Bibit yang bagus bisa tumbuh buruk jika kita mengabaikan perawatannya dan tidak memupuknya. Artinya padi atau anak didik itu harus kita rawat dan kita pupuk agar dia tumbuh tinggi, tumbuh sehat, dan menghasilkan potensi-potensinya. Tumbuh kembang padi dijaga, perlu kerja keras menghilangkan hama dan memastikan air yang cukup, pencahayaan matahari yang cukup. Jika bibit yang ditanam adalah jagung atau tanaman lainnya, rawatlah layaknya jagung atau tanaman yang lainnya. Karena akhirnya menanam padi tidak akan menjadi jagung, mentang, ataupun ubi. Akan selalu jadi padi. Tergantung bagaimana kita merawatnya. Kualitas padi itu akan seperti apa. Sekarang saya berusaha menentukan capaian pembelajaran sesuai dengan keadaan murid saya. Saya melakukan tes diagnostik. Saya menurunkan jauh sekali tingkat kesulitan mata pelajaran saya. Saya menggunakan teknologi informasi untuk membantu kerja saya. Selanjutnya, saya melakukan tes juga, tes formatif setiap pertemuan. Pada beberapa murid yang mengajukan diri. Jadi saya menawarkan, siapa yang mau tes? Kalau sudah berhasil, berarti mereka kelompok yang berhasil dan akhirnya saya jadikan guru bagi rekan yang bagi peserta didik yang lain. Lalu guru-guru rekan sebaya ini saya berikan kriteria dalam menilai. Saya berikan rubrik. Di akhir pembelajaran saya paparkan keberhasilan mereka semuanya. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih.